Halo semuanya, apa kabar? Pada video ini saya akan membahas mengenai peredaman suara di mobil. Jadi kebetulan kita pada saat ini contohnya adalah Toyota Innova tahun 2010. Di sini saya akan memasang selang akuarium pada karet balon pintu ya. Jadi di karet balon pintu itu ada dua ya, yang pertama di bagian luar dan yang satu lagi di bagian dalam. Nah, yang saya akan pasang di bagian luar itu dengan tambahan selang akuarium dengan diameter sekitar 4 mili atau 3 per 16 in. Jadi nanti selangnya itu akan kita masukkan ke dalam karet balonnya yang bagian luar. Kemudian kita akan ukur nanti dengan desibel meter. Kita akan lihat berapa perubahannya sebelum dan setelah pemasangan. Oke, simak terus videonya. Untuk bahannya cukup sederhana, jadi selang ini adalah selang akuarium ya, diameternya kira-kira sekitar 4 mili. Kemudian ada lagi adalah silikon spray. Silikon spray ini nanti untuk melumasi selangnya supaya lebih mudah untuk masuk ke dalam karetnya. Jadi karet yang akan kita coba adalah karet pintu yang ini ya, yang ini nanti kita akan masukkan lewat celah yang ada di sini ya. Oke, ini ada bolong-bolongannya, kita akan coba masukin. Oke, nanti ke seluruh pintu. Oke, kita coba dulu. Oke, pertama kali kita gunting dulu ya ujung dari pipanya ya, pipa selangnya ya, menjadi agak runcing seperti ini supaya lebih mudah masuk ya. Kemudian nanti kita olesi dengan silikon spray ya, silikon spray ya, kita semprot dulu di tiap-tiap lubangnya. Oke, kemudian nanti juga kita semprot di selang akuariumnya. Sekarang kita akan ukur dengan sound meter berapa desibel sebelum dipasang selang pada karet pintu. Oke, ini sound meternya. Oke, menunjukkan sekitar 50 ya, 60 lah ya, 60 desibel di rata-ratanya. Oke, nanti kita akan lihat setelah dipasang selang pada karet pintunya. Oke, kita udah pasang selang di karet pintunya untuk di sisi driver. Sekarang kita mau lihat apakah ada perubahan dengan rata-rata RPM di 750. Sekarang kita akan lihat. Ini aplikasi yang saya pakai, Soundmeter. Oke. Oke, kalau kita lihat rata-rata masih di 50 ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai peredaman suara di dalam mobil ya. Itu ada beberapa tipe. Jadi yang pertama itu biasanya di lantai dan dalam pintu ya, itu pakai semacam sejenis aspal ya peredamnya. Kemudian juga di bagian firewall ya, firewall mesin. Kemudian bisa juga ditambahkan semacam glass wool
ya, itu juga bisa untuk meredam peredaman suara. Tetapi yang saya lakukan pada saat ini hanya memaksimalkan fungsi karet pintu. Jadi karet pintu itu khususnya di mobil-mobil yang sudah usianya lama ya, sudah bertahun-tahun, itu fungsi elastisitas dari karetnya itu mulai berkurang ya, sehingga dia tidak bisa menempel lagi ya, memaksimalkan peredaman suara. Makanya kita tambahkan selang akuarium yang tadi sudah kita pasang. Jadi setelah pemasangan itu diharapkan karet pintu itu menjadi lebih besar ya, lebih besar, sehingga dia bisa menjaga elastisitas dari karet itu sendiri. Tadi kita sudah lihat ya dengan sound meter ya, perbedaannya antara sebelum dan setelah pasang. Itu perbedaannya kalau kita lihat di rata-ratanya itu sekitar 5 desibel meter ya. Itu menurut saya udah cukup lumayan ya, apalagi dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi kebetulan kemarin saya beli coba dulu di satu pintu ya, satu pintu driver itu beli sekitar 5 meter. Terus ternyata setelah saya pasang itu menghabiskan kira-kira hanya sekitar 3,5 meter. Kemarin belanja itu sekitar 12.500 kalau nggak salah. Jadi harganya cukup terjangkau ya, apalagi di online kalau saya lihat itu harganya hanya sekitar 800 sampai 1000 per meter ya. Jadi kalau misalnya dikali 4 itu hanya 4.000 ya. Kalau kemarin kebetulan saya beli di dekat rumah, itu ada toko akuarium, jadi sekalian saya beli, coba dulu, jadi tes dulu satu pintu, kita mau lihat seberapa besar perubahannya ya. Ternyata cukup lumayan. Jadi nanti kita akan pasang lagi, mungkin fokus saya untuk di bagian depan dulu, jadi nanti kita akan pasang lagi di sisi bagian penumpang depan. Nanti kita akan lihat berapa perbedaannya. Tapi kalau lihat dari sisi driver sih udah cukup lumayan ya. Kemudian setelah pemasangan itu, kebetulan video ini saya buat setelah hampir 2 atau 3 minggu setelah pemasangan, dan saya sempat tambahkan juga di karet balon yang bagian dalam ya. Itu saya kemarin ada sisa selang karet O ya, itu saya coba masukkan keliling ya. Kita akan lihat juga berapa sekarang perbedaannya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Itu dengan average sekitar 48 desibel. Oke, jika dibandingkan dengan sebelum pemasangan selang akuarium pada karet balon sisi bagian luar, itu kita cek sekitar 55 desibel. Kemudian setelah pemasangan selang akuarium di karet balon sisi luar, itu turun menjadi sekitar 50 desibel. Dan kemudian saya tambahkan lagi karet O di sisi karet balon sisi dalam ya, itu turun lagi menjadi 48 desibel. Jadi lumayan ada perbedaannya, tetapi mungkin memang yang sisi karet balon bagian luar itu saya belum pernah ganti. Jadi mungkin itu yang menyebabkan pemasangan dari selang akuarium itu menjadi lumayan signifikan. Sedangkan kalau karet balon yang bagian dalam ini saya sudah pernah ganti, dan dengan penambahan itu mungkin ya tidak terlalu signifikan, karena karetnya sendiri mungkin masih elastisitasnya masih cukup bagus gitu, sehingga dengan penambahan karet O ya dia hanya memaksimalkan tidak terlalu banyak ya. Jadi bagi teman-teman yang mau pasang, menurut saya cukup oke. Tapi kalau saya bandingkan antara karet O dan selang akuarium, tapi ya memang jenis karet balonnya agak berbeda ya.
antara yang bagian dalam dan bagian luar, itu pemasangannya jauh lebih mudah yang selang akuarium dibanding yang karet O, karena mungkin karena lebih keras ya, jadi dia lebih bisa mendorong. Sedangkan kalau misalnya dengan karet O itu karena dia agak elastis, jadi agak lebih susah. Ya kebetulan kalau tanya-tanya di beberapa teman itu ada yang pakai semacam sling dulu, dimasukin ke karet balonnya, kemudian nanti karet O nya ditarik. Tapi kalau kemarin saya coba langsung, jadi saya langsung masukkan ke dalam karet balonnya, dan lumayan butuh effort sih. Tapi ya dengan hasil yang didapatkan ya menurut saya cukup worth, karena kalau misalnya kita bandingkan dengan penggantian karet, ya itu penggantian karet, satu karet pintu ini itu harganya sekitar 200 ribuan yang pernah saya beli, ya itu pun udah beberapa tahun yang lalu. Nah sedangkan ini modal kita paling hanya sekitar 15.000 ya, jadi ya lumayan hemat jauh sih ya. Bagi teman-teman yang mau coba, tips untuk meredam kabin secara ekonomis ini boleh dicoba sebagai salah satu solusi. Oke, mungkin demikian dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti saya akan coba jawab. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya.